Perjalanan relawan Haji Muhammad Saleh belusukan dengan Pak Pilot kita, Mak Heri. Acara apa ini, Pak? Ini acara silaturahmi dengan beberapa masyarakat Sinar Petir dan sekaligus membentuk tim relawan yang ada di Sinar Petir ini untuk pendukungan pencalonan Bapak Haji Saleh Asnawi. Bagaimana tanggapan masyarakat, Pak? Alhamdulillah, masyarakat sangat antusias untuk mendukung Bapak Haji Saleh Asnawi untuk dicalonkan dan dipilih jadi Bupati Tenggamus. Dari ini mau kemana lagi nih, Pak, ya? Setelah ini kita istirahat sholat duhur dulu, istirahat makan, baru kita mungkin sekitar 1:30 ke Sinar Semendo. Ke Sinar Semendo ya? Iya, ke Sinar Semendo. Tanggapan dari tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat dan pemuda aja gimana, Pak? Mantap, mereka sangat mendukung dan sangat antusias. Bahkan mereka bilang kalau bisa besok pilihannya dan yakinlah menang. Pak, terima kasih, Pak, ya. Kita dari SMC Saleh Menial Center. Garis lurus, mantap. Dalam aja, Bang. Pada pertemuan kita ini, maka kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah pada siang hari ini. Dan untuk menyampaikan profilnya, waktu dan tempat saya mintakan kepada rekan-rekan kita dari tim sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia di Talang Padang, di Banding Agung, pas berhadapan dengan simpang mau ke SMK yang ada rumah adat itu, ibu-ibu ya. Mungkin di antara ibu-ibu sudah ada yang tahu rumahnya, ada di gambar itu rumah adat. Kalau istrinya dari Gading, orang Jawa, anak seorang kiai di Paguyuban Gading, pas tikungan sebelum pom bensin masuk ke dalam ke kanan sana. Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh ini hampir 25 atau 30 tahun itu merantau di Tangerang. Tepatnya Tangerang Selatan. Beliau di sana sebagai pengusaha, juga sebagai seorang politisi. Beliau ini pernah menjabat sebagai DPRD, bahkan pernah menjabat ketua dewan, pimpinan dewan, dan sekarang beliau masih pimpinan Partai Nasdem untuk Tangerang Selatan. Ya, DPD. Anaknya ada 5. Yang tertua sekarang ini jadi anggota DPR RI dari Partai PKB. Mungkin kalau ibu-ibu bapak-bapak pernah melihat di TV, orangnya masih muda, dari Partai PKB itu di Komisi 3. Yang nomor 2 di notaris ya, juga sebagai pengusaha properti. Yang nomor 3 abang yang harus maju dan pulang. Tapi beliau kan berpikir, beliau itu sudah 25 tahun dan sebenarnya beliau waktunya sekarang istirahat. Sampai beliau bilang, saya ke Tanggamus mau apa? Kan masih banyak tokoh Tanggamus ini. Tapi dijawab tidak ada. Cuman abang satu-satunya yang kami harapkan yang kira-kira mampu untuk bertanding dengan dinasti ini. Pada akhirnya beliau berkata, oke lah kalau memang tidak ada, cuman saya bilang tadi bahwa
itu tidak kenal sama saya, siapa saya menurut beliau. Kalau memang benar kalian mau saya pulang, ayo kenalkan saya dulu, kata beliau. Nanti apabila saya sudah dikenalkan, saya juga nggak langsung mau. Tapi saya akan turunkan dulu tim survei ke Tanggamus ini. Apabila menurut tim survei ini saya layak untuk mencalonkan diri dan ada kemungkinan menang, ya nggak apa-apa. Saya hidup-hidup ibadah aja untuk Tanggamus. Karena pertempurannya itu bukan cuma pada dirinya, tapi ada pada keluarganya dan koleganya di sana. Seperti beliau bilang, saya ini ke Tangerang ini tidak bawa apa-apa dan dari nol. Dan yang membesarkan saya ini ya Banten. Sekarang ini, saat ini Banten butuh saya. Masa saya pulang? Tapi berhubung para tokoh ini sudah tidak ada lagi dan dia juga terenyuh, haru melihat keinginan itu, akhirnya beliau iakan tapi belum diiakan. Iakan tapi belum diiakan, maksud saya itu coba kenalkan saya. Kalau memungkinkan, manapun bapak-bapak ibu-ibu, mau tidak mau, dan kita harus sadari bahwa Tanggamus ini sudah sangat ketinggalan. Baik dengan adik kandungnya Kabupaten Pringsewu atau sama adiknya Pesisir Barat. Pesisir Barat sudah hebat sekali. Jangan dikata Pringsewu, semua infrastruktur Pringsewu tercukupi. Kita Tanggamus panuan aja ke rumah sakit Pringsewu. Karena hasil Pak Fauzan membangun rumah sakit itu tidak ada kesinambungan. Sempat terbengkalai, ada dipergunakan, tapi peralatan dan dokter spesialisnya hampir tidak ada. Ada daftarnya, tapi hadirnya hampir tidak. Hingga ada apa-apa kita dirujuk ke sana. Pendidikan pun demikian. Kita panen kopi dapat 5 juta, 10 juta, 50 juta per tahun habis untuk biaya sekolah anak kita di Bandar Lampung dan Pringsewu. Atau mau lebaran beli pakaian bagus dikit, kita ke Pringsewu. Karena tidak adanya tata kota yang baik, infrastruktur yang baik, sekolahan yang baik, tidak ada di sini. Apalagi sektor-sektor lain, seperti umpamanya sektor pariwisata. Sudah dibangun, dibuka sama Pak Fauzan dulu jalan untuk pariwisata kita, tapi tidak berkembang. Jalannya pun hancur. Sektor perikanan, yang ada ya nelayan tradisional. Bahkan kadang-kadang kita anggap itu ikan dari Kota Agung, adanya ikan dari Jakarta dikirim ke Kota Agung, kita konsumsi di sini. Insya Allah kalau kata beliauan, kalau saya ada garis tangan, niat saya hanya ibadah dan ingin memajukan Tanggamus. Cuman kalau kita merubah akidah kita, merubah cara pikir kita, hanya karena satu buah kerudung, itu menurut saya salah besar. Yang aturan dari sini kita ke Batu Tegi cukup dengan uang 10.000 PP, karena jalannya jelek harus keluar 30.000. Itu kadang-kadang nggak terpikir sama kita. Itu di infrastrukturnya, belum yang lain-lainnya. Makanya ibu-ibu, tolong ini saya kenalkan Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh MA/MH, orang Talang Padang asli. Kalau tidak kita yang mendukungnya, tidak mungkin orang dari luar Tanggamus ini yang bisa menjadikannya bupati di sini. Beliau ikhlas untuk mengabdikan dirinya, mengimpakkan dirinya selama 5 tahun untuk membangun kita, memberi harapan pada kita dan anak cucu kita. Kenapa kita tidak? Ada apa sebenarnya kita ini? Inilah saatnya
Kalau kata bahasa orang Lampung piil, Semendo juga ada piil, dan saya yakin Jawa, Sunda dan semua punya piil, cuman mereka tidak berbahasa piil saja. Inilah saatnya piil itu. Tentang Gamus, kami ya pokoknya saya. Ya, akur enggaknya itu kan namanya ngusul. Ya. Kalau seumpama dia terpilih, dimintakan untuk rumah sakit, diadakan rumah sakit di sekitar Talang Padang. Karena kan mengapa? Ada di Pringsiu, ada di Kota Agung, kan terlalu jauh. Sakit umum itu. Woi, terserah. Apa puskes lah ada kan jauh benar di umum di mana-mana kan jauh. Udah ada ya Pak Soleh. Haji Soleh Ngawi. Terpilih di Tenggamus, saya minta kalau bisa itu dana biaya anak sekolah yang di SMA ini sangat ini benar lah bagi wali murid ini kan. Kalau bisa lah yang diadakan lah. Gratis Bu ya? Ya, gratis lah. Gitu. Dari SMP sampai SMA. Karena aku udah merasakan. Dan ada lagi sekolah. Nah, satu-satu. Udah ibunya. Ya. Saya mengusulkan kalau Bapak yang terpilih, kami meminta ya warga istilahnya Setenggamus ini, bagaimana istilahnya anak-anak muda-muda di sini tuh mendapatkan peluang pekerjaan di daerah Tenggamus. Karena istilahnya mereka tuh harus cari usaha. Jadi kita benar-benar membangun Tenggamus yang seperti daerah lain. Apa istilah istilahnya kenapa kita tidak bisa Tenggamus seperti Jakarta kan itu. Banyak anak-anak pemula ini. Jadi kita di sini swadaya masyarakat Indonesia harus kita juga Pak. Karena pekerjaan di Tenggamus ini kan anak-anak lari semua ke Tangerang, ke Jakarta, ada pula ke luar negeri. Padahal di Tenggamus ini banyak sebenarnya yang harus kita lakukan. Itulah Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Mengharapkan adanya rumah sakit di Talang Padang, Bu ya. Kedua, biaya sekolah anak SMA digratiskan. Lapangan pekerjaan. Yang ketiga itu lapangan. Yang ketiga, ya. Ini kalau beliau menjadi Bupati Tenggamus. Sebelum saya jawab, saya mau tanya juga dulu. Siap enggak mendukung dan memilih beliau jadi Bupati Tenggamus? Siap. Kalau yang ini udah siap dari dulu. Alhamdulillah. Mantap itu Bang kalau begitu. Istilahnya nggak perlu ditanyain lagi. Kalau ini udah ketempel di rumah-rumah. Mantap Bang kalau begitu Bang. Saya sering lewat tempatnya ini. Tos Dinda berarti jalan Dinda. Berarti dia sih Iya. Kalau masalah ini jangan diragukan lagi. Saya jawab pertanyaan yang pertama dulu, mengharapkan adanya rumah sakit umum ada di Talang Padang tuh ya. Itu sudah terpikir oleh beliau. Jadi setiap sambutan kemarin beliau selalu mengatakan ini. Sebahagian daripada apa yang saya katakan tadi itu menyontek dari kata-kata beliau. Beliau memang sangat haru melihat kita apa-apa ke Pringsewu, kalau enggak ke Bandar Lampung. Salah satunya pendidikan dan rumah sakit ini. Karena rumah sakit ini kebutuhan yang sangat-sangat darurat. Kita kritis bawa ke Kota Agung jauh, ke Pringsewu Jauh. Akhirnya di jalan. Ya di jalan Bu telolet. Itu memang sudah jadi agenda bagi beliau. Dan nanti juga ini tetap kami catat agenda-agenda setiap kami pertemuan dan kami akan sampaikan insya Allah sama beliau. Saya rasa gitu Bu ya, karena kalau mau dibangun sekarang tunggu nanti Bu. Yang penting itu kita pilih dulu. Insya Allah ini memang sudah jadi agenda beliau. Karena beliau selalu mengatakan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Yang utama ya pasti satu ya. Tapi insya Allah yang kita harapkan paling beasiswa. Nah, beasiswa itu ada beberapa macam. Ada beasiswa prestasi, ada beasiswa tidak mampu. Itu nanti jadi PR bagi kami
ya tetap kami harus sampaikan. Saya nggak mau muluk-muluk mengatakan, oh siap ini saya karena bukan saya nanti yang jadi bupati, Bu. Beliau yang harus. Ini PR kami untuk memohon pada beliau sendiri. Kalau orang lain datang ke sini, umpama ini pokok apa Pak? Orang Sinar Semendo, kepala pekonnya orang Gisting. Bisa Ibu bayangkan, Kira-kira. RT-nya orang dari Gisting, kadusnya orang dari Gisting, umpama. Coba mindset kita kecilkan skala pekon aja dulu. Saya rasa yang dapat PKH ya saudaranya yang dekat atau yang satu dukungan, kan gitu-gitu Bu ya. Kita tidak fitnah Bu, kira-kiranya begitulah. Saya juga ya begitu mungkin. Saya jadi kepala pekon di sini. Nah, yang mendukung saya dulu yang kasih. Gimana caranya dia nanti dukung saya lagi, kan gitu. Saya rasa begitu Ibu. Kalau masalah pekerjaan, beliau itu sangat sedih. Bahkan beliau kata, saya ini dulu kalau Lampung ini hebat, bagus, di zaman Orde Baru mungkin dia tidak merantau ke Tangerang. Iya. Beliau itu merantau ke Tangerang posisinya 0. Benar-benar 0. Pak, ini ada acara apa nih Pak? Ini acara silaturahmi untuk pemantapan, pengenalan dan perjuangan untuk jalan lurus Bapak Haji Saleh Asnawi untuk mendukung menjadi Bupati Tenggamus. Jalan lurus mantap. Di desa apa ini Pak? Ini di Desa Sinar Semendo. Gimana tanggapan masyarakat Pak? Sangat antusias dan siap mendukung Bupati Tenggamus kita 2024 Pak Haji Saleh Asnawi. Menang. Sebagai masyarakat Sinar Semendo siap mendukung Bapak Saleh Asnawi sebagai Bupati Kabupaten Tenggamus. Haji Saleh Asnawi menang. Haji Saleh Asnawi menang. Haji Saleh Asnawi menang.